PSP. Asam nukleat merupakan makromolekul dalam inti sel yang mengandung semua informasi untuk aktivitas maupun reproduksi sel, atau makromolekul biokimia yang kompleks, berbobot molekul tinggi, dan tersusun atas rantai nukleotida yang mengandung informasi genetik. Asam nukleat berperan menjadi dua bagian. Yang pertama, menyimpan informasi genetik, dan yang kedua sebagai proses replikasi dan transkripsi. Nukleosida merupakan bagian dari nukleotida tanpa gugus fosfat. Nukleosida tersusun dari gula ribosa atau deoksiribosa dan basa nitrogen. Sedangkan nukleotida merupakan senyawa organik yang terdiri dari sebuah nukleosida dan sebuah gugus fosfat, yang mana berperan sebagai monomer yang menyusun polimer berupa asam nukleat. Terkait dengan nukleotida dan nukleosida dapat diperhatikan pada gambar yang tertera pada slide, yang mana pada gambar A itu merupakan gambar nukleotida, sedangkan pada gambar B merupakan gambar nukleosida. Metabolisme merupakan suatu reaksi kimia yang terjadi pada makhluk hidup yang saling berhubungan, yang digunakan untuk aktivitas seluler yang melibatkan multi-enzim atau banyak enzim. Nah, di dalam teori Leininger mengatakan bahwa metabolisme merupakan reaksi dari atau dalam makhluk hidup yang melibatkan banyak enzim, yang nantinya itu reaksi ini akan digunakan sebagai seluler yang saling berkoordinasi atau saling berhubungan. Kemudian adapun tahapan metabolisme, yaitu pertama anabolisme, yang mana anabolisme ini merupakan jenis metabolisme yang menyusun beberapa senyawa organik sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul yang kompleks, atau dapat juga dikatakan sebagai reaksi yang bertanggung jawab terhadap sintetis senyawa yang dibutuhkan untuk mengatur pertumbuhan reproduksi. Contohnya seperti protein, polisakarida, lipid, dan asam nukleat. Katabolisme merupakan reaksi yang mendegrasi urutan molekul besar menjadi molekul kecil dan diubah menjadi energi. Katabolisme juga merupakan reaksi yang memecahkan makromolekul menjadi molekul yang lebih kecil. Jadi dapat dikatakan secara umum bahwa katabolisme itu berperan sebagai penghasil energi, sedangkan anabolisme berperan sebagai atau yang menggunakan atau membutuhkan energi. Enzim merupakan protein yang mengkatalisis reaksi-reaksi biokimia. Enzim biasanya terdapat dalam sel dengan konsentrasi yang sangat rendah, yang mana dapat meningkatkan laju reaksi tanpa mengubah posisi kesetimpangan. Adapun fungsi enzim dalam tubuh, yaitu pertama, membangun otot, menghancurkan racun, dan mencegah partikel makanan selama proses pencernaan. Struktur enzim yang pertama yaitu apoenzim, yang merupakan salah satu komponen yang paling dominan dalam struktur enzim dan bersifat labil karena mudah dipengaruhi oleh suhu dan pH. Kemudian yang kedua yaitu gugus prospektik, yang merupakan gugus yang tidak aktif. Sifat-sifat enzim pertama, selektif. Dikatakan selektif karena dapat bekerja pada substrat tertentu. Yang kedua, spesifik atau dapat mengkatalisis reaksi-reaksi kimia. Dan yang ketiga, efisien. Keempat, enzim berperan sebagai protein. Yang kelima, enzim dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Dan yang terakhir, dapat bekerja di dalam dan luar sel. Adapun cara kerja enzim yaitu bereaksi dengan molekul substrat guna untuk menghasilkan senyawa melalui reaksi kimia organik yang memerlukan energi aktivasi lebih rendah, sehingga
akan mempercepat reaksi kimia karena reaksi kimia dengan energi aktivitas yang lebih tinggi memerlukan waktu yang